HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari membaca Weda Suci, mencari yang widi dalam sloka-sloka suci ini. Mari membaca Weda Suci, mencari yang widi dalam sloka-sloka suci ini. Mari memuja dewa-dewi, mencari yang widi dalam puja-puji hati ini. Mari memuja dewa-dewi, mencari yang widi dalam puja-puji hati ini. Mari membaca Weda Suci, mencari yang widi dalam sloka-sloka suci ini. Pemirsa HiTV Napi Orti, mogi-mogi stata becek dalam lindungan yang lidi. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Senang sekali saya Ami Laksani. Saya Diah Parisya. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event-event Nawaksara dan ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan. Yang widi dalam sloka-sloka suci ini. Mari membaca Weda Suci, mencari yang widi dalam sloka-sloka suci ini. Mari memuja dewa-dewi, mencari yang widi dalam puja-puji hati ini. Kawan putra-putri siswa Hinduni, ayo tamara kerai siswa Hinduni. Mari kita meresapi intisari. Mari ikuti seleksi Hindu Milenial HIM Ambassador Duta Hindu Milenial. Tiga pilar Hindu Dharma. Jurang rasa dan rasio kaum milenial harus segera disepadankan, dan hanya anak digital berkarakter Nawaksara yang mampu menyelaraskan Hindu manual dan Hindu milenial. Maka Wartam mengadakan seleksi duta siswa-siswi Hindu. Kita agar kita selalu jadi anak. Untuk menjaring figur anak milenial dengan spirit Hindu Excellent Morality, mampu menjadi duta Hindu Dharma dengan bahasa sinyal milenial. Rebut jutaan tabungan beasiswa, souvenir, dan benefit Wartam. Daftarkan putra-putri Anda dengan mengisi form pendaftaran, email wartamu@yahoo.co.id atau klik www.wartaminstitute.com. Ayo tamara kerai siswa Hinduni. Mari kita meresapi intisari Hindu Dharma, tata susila cara tiga pilar Hindu Dharma. Persyaratan utama calon HIM Ambassador paling tidak ranking 1 kelas atau sekolah, aktif di berbagai ekstrakurikuler dan aktif berkegiatan di luar sekolah. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi WA 081999638926. Agar kita selalu jadi anak yang suputra, mengabdi dan berbakti pada nusa dan bangsa. Video sebagai salah satu model pengungkapan peristiwa, gabungan dari
visualisasi, dan audio disingkat menjadi video. Belakangan ini video menjadi sangat populer, apalagi ilmu videografi. Ilmu videografi sangat populer karena perkembangan zaman. Salah satu contohnya seperti ditemukannya teknologi televisi. Beraneka ragam jenis video diedit lalu ditampilkan dan disuguhkan di media-media seperti media televisi, film, dan multimedia lainnya. Nah, kini di zaman serba modern ini semua menggunakan medsos, semua menggunakan sosial media. Nah, media video menguasai seluruh alat komunikasi manusia, apalagi setelah ditemukannya teknologi generasi 3. Nah, gambar-gambar, video-video sebagai emotion ditempatkan dan dikumpulkan dalam berbagai bentuk yang atraktif, inovatif, dan sophisticated. Nah, bagaimana ilmu merekam video untuk menghasilkan kumpulan atau yang canggih dan atraktif? Kelas-kelas kali ini akan mengadakan workshop videografi, gambar-gambar, dan dasar-dasar menggunakan kamera video dan HP. Kali ini kita sudah bersama Kak Gung Yuda. Nah, Kak Gung Yuda kali ini akan bersama dengan kita membahas dan juga menerangkan bagaimana teknik-teknik dasar dalam pengambilan video menggunakan HP ataupun kamera video. Seperti apa serunya? Yuk kita ikuti kelas plus workshop videografi. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kenalin, saya Gung Yuda, Bingung Yuda. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing tentang video. Jadi, nggak ada yang tegang-tegang, santai aja supaya semua sini udah punya HP. Kalau nggak ada yang punya HP, saya jualan HP. Oh, nggak ada. Nggak ya. Nah, kenapa kita ngomongin HP? Karena untuk di zaman sekarang kan yang paling gampang kita miliki itu handphone. Dan kebetulan ada satu fitur yang sebenarnya kalau dulu zaman saya di Korea tuanya ya, itu fitur ini sebenarnya terpisah dari handphone, yaitu namanya fitur video, kamera video. Nah, perkembangan zamannya cepat, ada sekitar 5-10 tahun kurang lah. Waktu itu moto orang itu masih keblur mukanya, pakai HP zaman dulu. Kalau sekarang HP-nya dulu hasilnya lebih cantik dibanding orang yang kadang-kadang gitu ya. Pakai filter. Bagaimana kita mengambil gambar, kemudian bagaimana dari gambar itu memberikan cerita sebenarnya. Apa aja sih pentingnya alat ini ya, misalkan, ataupun handphone ini. Nah, pertama kita akan ngomongin tentang kamera. Jadi kalau kita udah ngomongin kamera itu dua hal itu pasti masuk, seni dan teknologi. Kenapa seni masuk juga? Karena walaupun kita menggunakan alat ini basicnya adalah alat berteknologi tinggi, kita juga memiliki nilai seni yang bisa kita aplikasikan di sini. Nah, bentuk kamera macam-macam tapi fungsinya sama. Yang pertama kita akan ngomongin tentang pengenalan dulu ya. Jadi kalau kamera itu biasanya standarnya gambarnya itu pasti mendatar seperti ini, kayak televisi lah, kayak papan. Jadi pertama kita tentukan dulu kalau kita mau ngambil gambarnya, kita mau ngambil gambarnya mendatar atau vertikal. Nah, yang kedua itu kita punya fitur-fitur yang dimana kalau kita aplikasikan itu dia bisa memiliki cerita-cerita yang berbeda. Contohnya, Om Swastiastu, Tiang Indri salah satu peserta workshop videografi kali ini. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena banyak manfaat yang bisa diambil ya, mulai dari pengenalan cara mengambil video, apa aja angel-angelnya, apa aja cara-caranya. Jadi bermanfaat banget untuk kita. Semoga kelas ini bisa berlanjut dan bisa tahun berikutnya bisa diadakan kembali. Terima kasih. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi dalam Hot Hai TV on the Spot. Hari ini 3 Juni 2023, Saniscara Kliwon Wukulandap, PT Mabakti Denpasar dengan properti berbagai mesin cetak sedang melangsungkan feodalan di Padma Depan. Nah, inilah upacara khusus mohon karunia berdoa pada Hyang Widi agar pikiran suci dan ilmu pengetahuan yang diturunkan di hari suci Saraswati mampu melekat dan tajam
seperti senjata yang berfungsi memudahkan kehidupan kita sebagai umat Hindu. Seperti apa hikmatnya prosesi piodalan tumpak landap di PT Mabakti? Kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam mozaik budaya. Jangan berhenti menatap balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menatap balik dari hati. PT Mabakti berdiri dari hati demi cinta suci Hindu sejati. PT Mabakti berdiri dari hati demi cinta suci Hindu sejati. PT Mabakti berdiri dari hati demi cinta suci Hindu sejati. PT Mabakti berdiri dari hati demi cinta suci Hindu sejati. Hai pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hots Hai TV on the Spot. Nah, kali ini kita sedang berada di Pura Pusering Jagat bersama saya Rika. Ami Laksani Nantika Randa, dan Govinda. Nah, kegiatan ini adalah salah satu rangkaian ulang tahun HUT Wartam ke-9 Nawaksara, yaitu Eduyatra. Kita akan mengunjungi Pura Pusering Jagat, Pura Keboyodan, dan Samuantika. Nah, seperti apa serunya kegiatan ini? Kita ikuti Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya.
Batam tanggal 9 Juni 2023 ini yang dilakukan oleh Keraton Dalam Kahut ke-9 sangat luar biasa, karena selain meresik juga kita ke tiga pura di daerah Pejep, yaitu di Pusering Jagat, Kebahedan, dan Semantini. Pura-pura yang sangat kuno sehingga wawasan semakin bertambah. Dari Mandala Penataran Agung Pura Samuan 3 Pedulu Gianyar, kami tim Warta Mabakti untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti pemirsa, semoga senantiasa sehat atas karunia yang widi. Mulai dari Hari Suci Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, hari-hari Hindu Anda akan kami warnai dengan hari-hari suci sampai pada puncaknya Hari Suci Galungan dan Hari Suci Kuningan. Nah, untuk mengantarkan suci lahiriah menuju suci batiniah, kita akan mulai dengan program istimewa Gemawa, Gemar Membaca Weda. Belajar bersama menjelajah halaman pustaka suci, membaca, mengerti slokanya, memahami maknanya untuk meyakini hakikatnya. Baik pemirsa, di latari Candi Mahi RRGB kali ini kita mulai tayangan perdana Gemawa Gemar Membaca Weda bersama tim Solas Gedong 3 yang sudah hadir, Pak Suwantana, Pak Dayoh, Pak Widya Sena, sudah hadir juga Pak Adi Brahman dan Pak Agus Budi Agiana. Apa kabar semuanya? Becek sehat selalu Bapak ya. Nah, kita mulai saja Pak tentang Gemawa. Nah, mungkin kita mulai dari Pak Suwantana dulu. Ini kosakata baru Pak, bisa nggak menjelaskan tentang Gemawa ini? Ya, Gemawa Gemar Membaca Weda. Ya. Ini sebenarnya program baru dari kita untuk menyebarkan nilai-nilai Weda. Karena kan kita di era globalisasi ini permasalahan itu muncul seperti air bah. Ya. Nah, jadi bagaimana gerakan ini mampu paling tidak memberikan inspirasi bagi mereka, terutama generasi milenial saat ini, untuk mendapat siraman dari nilai-nilai itu, sehingga permasalahan ini dari zaman purba ini ya bisa masuk ke generasi milenial. Oke, next dia. Nah, terima kasih Pak Suwantana. Nah, pemirsa, kita tidak lagi bicara tentang kodifikasi Weda, Suti, Semerti, dan lain-lain. Tapi kita langsung saja ke Catur Weda, Rekweda, Samaweda, Yayurweda, dan Atharwa Weda. Sebagai perkenalan, siapa yang akan menguraikan Rekweda secara jelas, lugas, dan tuntas? Kita mungkin langsung ke Pak Dayoh. Pak Dayoh, bagaimana nih Pak? Gimana Pak Dayoh? Ya, makanya dia ini terkait dengan Rekweda ya. Kalau Rekweda itu doa-doa pujian, semua Weda itulah doa-doa pujian yang isinya sangat puitis. Weda itu wahyu. Weda itu wahyu karena wahyu dari ide Sang Dewasa. Maka kata-kata yang hadir, parasa-parasa yang hadir di sana, pujian hadir di sana adalah mengandung untuk kita yakini, karena wahyu itu kita yakini juga ada nilai-nilai falsafah di sana. Kalau kita analogikan dengan Pancasila, sistem negara yaitu adalah Pancasila. Dari Weda inilah mengalir, karena ruang waktu yang dilaluinya yang begitu panjang, sehingga Weda itu juga berubah-ubah dari Weda, kemudian dari Brahmana, adanya ke Upada sampai lontar-lontar di Bali. Maka itu Weda itulah jiwa esensi. Satu saja untuk Weda, laksanakan dan lakukan satu ayat atau bahkan satu kata dari Weda itu. Misalkan dari Weda, Ekam Sabri Wiprah Bahuda Wadanti, bahwa orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Ini menjadi esensi bagi syair-syair atau bait-bait dari Mandala, Sukta, dan mantra-mantra yang lainnya. Karena bijaksana yang bijaksana, kemudian yang bijaksana, semuanya adalah bijaksana, menyebut Tuhannya dengan banyak nama. Itu akan menimbulkan kedekatan, rasa bakti yang tulus ikhlas, rasa yang membuat kita nyaman. Maka dari itu, ya Weda itulah obat bagi lidah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dayoh. Itu tadi uraian singkat tentang Rekweda. Nah, sekarang kita ke penjelasan Samaweda bersama Pak Adi Brahman. Inggih, terima kasih atas waktunya. Samaweda adalah irama kehidupan. Hidup ini penuh irama, napas kita penuh irama. Jadi irama kehidupan ini adalah irama dari Weda yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kehidupan ini mengalir seperti irama gejolak air yang mengalir di sungai, di lautan. Nah, jadi bicara tentang Samaweda, kita bicara tentang
bagaimana hidup ini harus mengalir kan itu, berirama hidup ini. Suka, duka dan lara pati itu adalah irama kehidupan. Bagaimana kita bisa mengayungi kehidupan itu di atas irama riak-riak dari setiap gelombang dari kehidupan ini. Jadi Samaweda mengingatkan kita bahwa mari hidup berlayar di atas irama kehidupan dengan layar pengetahuan kita. Niscaya bisa melewati semua irama kehidupan ini dengan mulus, dengan sempurna, sehingga menuju pada beliau untuk menyatu lagi pada beliau. Nggih, sukses. Nah, terima kasih Pak penjelasan tentang Samaweda. Nah, sekarang kita lanjut nih ke Weda. Yang nomor 3 disebut dengan Yayurweda. Mungkin Pak Widyasena, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan Yayurweda, tentunya seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, sudah ada beberapa himpunan yang berkaitan dengan mantra, berkaitan dengan himne ataupun irama. Maka Yayur ini memiliki keunikan tersendiri yang diberikan sebagai bentuk wahyu dari Tuhan itu sendiri kepada manusia, sebagai wujud representasi bentuk dimensi yang berbeda. Tidak hanya berbicara tentang mantra dan juga himpunan irama di dalamnya, tapi juga berbicara tentang bagaimana proses ritual di dalamnya. Tentunya ritual ini tidak hanya kita menghabiskan dan mengeluarkan sebagai salah satu bentuk pengorbanan keluar dalam bentuk fisik, tapi juga harus masuk ke dalam bentuk internal atau ke dalam diri. Hal inilah yang menjadikan yatnya itu sebagai salah satu bentuk yang membangun relasi diri antara manusia dengan Tuhan, tentunya secara komprehensif, baik itu secara fisik, psikis, dan spiritual. Ini yang membantu tentunya manusia dalam membangun relasi yang berkesadaran spiritual, dalam membangun kesadaran kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Widyasena. Nah, sekarang kita ke Pak Agus Budi Ardiana, Ketua Candi juga. Pak Agus, ada kata A di depan tarwa. Bapak bisa menjelaskan tentang tarwa Weda, Pak? Jadi A itu tidak ya, perfect. A dalam Sanskerta tidak. Jadi ketidakterikatan artinya. Setelah tadi berdoa, mantra, kemudian tahu ritme hidup, kemudian berupacara, semua itu dilaksanakan dengan wairagya, ketidakterikatan. Nah, kalau kita sudah tidak terikat, bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia. Justru segala perbuatan kita lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Menolong orang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih itu sudah melaksanakan ajaran Atharwa Weda. Jadi agama itu dia memberikan arah kemana kita untuk hidup, kemudian ilmu itu mempermudah kita untuk hidup, sedangkan seni itu adalah memperindah hidup. Nah, Atharwa Weda adalah akumulasi dari ketiganya. Nah, terima kasih Pak Agus. Pemirsa ITV, kita kembali ke Pak Swantana sebagai Ketua Tim Solas. Nah, Bapak, dari singkat jelajah Bapak-Bapak tadi, apa yang dapat kita petik nih Pak dari Sang Caturweda? Sedikit saja nih Pak, sebagai secara inti, Caturweda itu sesungguhnya way of life, jalan hidup. Seperti misalnya kan, anggap golf, bagaimana swingnya indah, ketepatannya memukul, kemudian bagaimana konsentrasi di sana, tetapi tidak tegang, rileks di sana. Jadi dari Rigweda kita mendapat doa, himne di sana, kemudian ada Samaweda, ada keindahan di sana, ada irama, kemudian dari Yajur, kemudian kita totalitas ada di sana, yadnya ada di sana, dan kemudian Atharwa bermanfaat sesungguhnya untuk kita, baik dalam berbagai masalah yang bisa kita hadapi dengan bersama. Terima kasih Pak Swantana dan teman-teman dari Tim Solas. Demikian pemirsa tayangan singkat tentang Gemawa, Gemar Membaca Weda. Memang kita harus mulai menggemari, paling tidak menjadikan Weda sebagai sahabat kita. Mulai dengan membaca mandalanya, suktanya, hingga mantranya untuk menangkap maknanya. Untuk kita terapkan dalam susila dan acara Hidudharma. Semoga dapat menginspirasi untuk kita bersama dari latar Candi Mahi RGB. Salam damai, Channel 3. Sekali yang widih
Demikian tadi pemirsa program-program mengisi 9 tahun Watam Nawaksara. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani, Dediah Parisya, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Di dalam hati yang widih sinar nurani, mari renangi lautan hati, mencari yang widih di sanubari. Selami samudra hati, mencari yang widih di sanubari. Yang widih di dalam hati, yang widih sinar nurani, mari renangi lautan hati, mencari yang widih di sanubari. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.